sebentar ya. Bunga Jessica, yeay. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, senang sekali saya bisa ada di depan ini ya. Apalagi tujuannya mau menceritakan perjalanan saya bagaimana bertemu dengan kebenaran. Jangan baper. Karena sebenarnya jauh sebelum ini tuh kayak satu cita-cita saya di masa lalu yang sebenarnya kayak terwujud malam ini gitu. Ya. Saya ingat pertama kali saya datang ke sini sama saudari Dona di tanggal, saya langsung cerita ya Bu. Boleh cerita, emang kan beda betul Di tanggal 10 Agustus. Saya kayaknya ketemu Kalina, kayaknya cuma saat itu belum dikenal dekat gitu. Saya pertama kali ketemu Kak Yuni, Kak Paulu. Dan waktu saya pertama kali ke gedung ini, saya naik ke depan radio. Depan radio itu saya datang masih keling banget ya, karena dulu saya kayak bola gitu. Jadi saya ya jadi setelah lulus sekolah saya sibuk ya kerja, sibuk main-main juga. Dan karena saya dulunya tomboy, teman-teman saya itu laki-laki semua gitu. Terus kenapa saya bisa datang ke sini sebenarnya karena belakangan setelah saya lama di luar main dan segala macam, saya ingat kejadiannya saat itu di 2019 itu ada isu kalau misalnya Jakarta ini mau tenggelam gitu, mau tenggelam. Jadi saat itu saya mikir gitu, kalau Jakarta ini tenggelam sebenarnya orang yang bukan paling beruntung ya, paling tidak yang beruntung hidup itu adalah orang yang sebenarnya nggak punya apa-apa, karena dia nggak akan ada kesusahan hati di mana dia mikirin wah selama ini saya berjuang ya, tahu-tahu semuanya hilang gitu aja gitu kan gitu. Sedangkan orang kaya yang numpukin hartanya, bangun apartemen, bangun apa, bahkan Monas aja itu tenggelam gitu bayangan saya. Jadi saat itu saya mikir kayak wah kayaknya nggak bisa kayak gini hidup kalau misalnya tiba-tiba benar-benar kejadian di mana saya nih yang gak punya apa-apa gitu. Apalagi kalau tiba-tiba bayangan saya kalau misalnya Monas tenggelam ya ujung-ujungnya pasti saya mati gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu satu teman saya, mungkin nanti kalau dia nonton ini dia bisa dengar juga gitu kan, namanya Mahardika. Saya panggilnya dia Jawa karena dia orang Jawa. Jadi saya bilang gini ke dia, wah kayaknya gue pengen deh, saat itu masih ngomongnya gitu ke lu kan, kayaknya gue pengen deh ketemu satu ustadz, tapi lu tahu nggak ustadz mana yang beres gitu kan. Lu ngaco katanya gitu, ngapain katanya gitu, karena dia tahu kan aku orang Kristen. Terus aku bilang gini, iya gue pengen tahu pengajaran kalian itu kayak gimana gitu kan, karena banyak orang sekarang ya, karena kan aku punya tetangga memang dia itu pengajar di gereja gitu kan, tetapi kehidupannya itu tidak mencerminkan bahwa dia sebenarnya seorang pengajar gitu. Jadi saya berpikir kayak ngapain saya, karena memang saat itu juga panjang banget, karena saat itu juga saya posisinya udah beberapa tahun tidak pernah menginjak gereja gitu kan, karena saya pikir saya ini orang berdosa, ngapain saya datang ke gereja gitu, toh nanti ujung-ujungnya saya bakal ngecewain Tuhan lagi gitu. Jadi saya punya komitmen saya bakal ke gereja kalau saya benar-benar udah mau memutuskan bahwa saya sungguh-sungguh mau ikut Tuhan gitu. Sampai akhirnya teman saya bilang, udah lah lu gak usah ngaco, lu jalanin aja apa yang memang udah jadi jalanmu gitu, kata teman aku itu. Terus aku bilang, enggak ini serius, bahkan gue juga pengen ketemu pendeta, tapi yang benar-benar pendeta gitu. Intinya saat itu saya mengungkapin apa yang saya rasakan, dimana saya mau kayak punya suatu kerinduan, saya mau bertemu orang yang benar-benar bayangan saya itu pasti ada di dunia ini, satu orang yang paling tidak satu orang gitu ya, yang benar-benar punya kebenaran atau punya pengajaran yang sesuai kehendak Tuhan gitu. Sampai akhirnya kebetulan saat itu mama saya ngomong gini sama saya, karena saya kan jarang di rumah dan saya juga jarang bantuin mama saya di warung. Tapi satu malam itu mama saya ngomong gini, Kak kamu tahu nggak ada yang kerja di tempat mama loh gitu kan, dia itu rajin banget, padahal orangnya kecil katanya gitu, tapi rajin banget, kuat gitu kan. Terus aku kan kayak ya mah, cuman saya ya udah gitu doang, dengar doang. Sampai akhirnya karena memang mulai timbul rasa kayak nggak bisa kayak gini nih hidup gitu kan, saya mulai kayak harus keluar dari zona nyaman. Saya mulai dari step
kecil-kecil dulu gitu, kayak saya mulai ke warung, yang tadi saya nggak pernah ke warung, saya ke warung, saya ketemulah dengan saudari Dona di warung. Memang saat itu saya lihat saudari Dona ini sangat luar biasa ya. Saya nggak bisa pungkiri bahwa saudari Dona ini sangat luar biasa. Dimana kita tahu, teman-teman semua tahu ya kan, Kak Dona ini badannya kecil gitu dibanding saya. Tapi saya lihat tenaganya saat itu wah luar biasa, karena saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dengan postur tubuh saya yang jauh lebih besar sama Kak Dona gitu dibanding Kak Dona, saya tuh nggak punya tenaga atau nggak punya kemampuan seperti Kak Dona, ngangkat ini ngangkat itu. Bahkan dia kerjanya tuh benar-benar rapi ya gitu kan. Jadi saya juga mikir kayak, wah kalau dia aja bisa kayak gitu, masa saya nggak bisa, kayak ada pikiran kayak gitu kan dalam diri saya. Sampai satu waktu karena memang akhir-akhir itu timbul rasa saya ingin cari sesuatu yang lain gitu ya, terlebih saya ingin cari Tuhan gitu. Saya sering berdoa kayak, saya sampai pernah berdoa kayak gini, ya kalau memang Muhammad itu memang jalannya kepada Tuhan gitu kan, tolonglah kasih saya tanda gitu, kayak kasih saya bukti gimana, tuntun saya gitu. Terus besokannya kayak saya biasa aja. Terus berikutnya lagi saya berdoa lagi di malam yang kayak jamnya kurang lebih hampir sama lah, dengan doa yang berbeda. Saya bilang, tapi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, tunjukin saya lah gitu. Pokoknya saya kayak sebenarnya kayak nuntut gitu kan. Tapi malam itu memang benar-benar, makanya kan di luar saya tahu akhirnya kebenaran. Malam itu saya pergi main, saya ingat sekali saya pergi main keluar, tiba-tiba saya kayak dengar suara gitu. Saya dengar suara, dia bilang gini, suaranya tuh kayak suara adik saya. Fula, lu pulang lah, lu ngapain sih nongkrong-nongkrong gitu, lu pulang ngapain, lu gak kasihan sama mama gitu nungguin lu di rumah. Akhirnya saat itu juga aku langsung kayak, udah pulang. Jadi aku mikirnya tuh suara yang aku denger itu sebenarnya pekerjaan Tuhan Yesus gitu saat itu. Akhirnya ya udah tuh, akhirnya dari situ aku mulai gak keluar malam. Tapi masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya masih belum lepas dari aku, yang mungkin gak bisa aku ceritain di sini, mungkin lain waktu nanti sama teman-teman. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku pulang. Dari situ aku udah mulai nggak keluar malam, mulai nggak main lagi lah gitu sama teman-teman. Dan aku mulai rutin ke warung, ketemu sama saudari Dona. Jadi setiap hari tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Sampai satu waktu aku bilang gini ke Kak Dona, Kak Dona emang kakak kuliah di mana sih gitu? Karena saat itu mamaku tuh suka dorong aku, memang sebelum-sebelumnya suka dorong kayak, Kak kamu kuliah lah, cari kampus di mana kamu suka. Kalau masalah biaya ya diusahain gitu kan. Maksudnya tujuannya supaya mendorong saya, daripada saya nongkrong gitu, mendingan saya cari zona yang lain gitu. Karena memang di daerah saya itu ya gitu teman-temannya kayak sibuk nongkrong, nggak ada kerjaannya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saat itu saya mikir kayak, cobalah gitu, saya harus keluar dari zona ini. Terus saya tanyakan ke Kak Dona kuliah di mana sih? Oh kakak kuliah teologi. Teologi yang belajar tentang Tuhan itu dong gitu kan. Wah pas banget, saya bilang. Terus kapan kakak kesana? Terus kata Kak Dona, saya sih kesana Jumat, Sabtu gitu ya. Dia bilang kan dia nginep biasanya. Terus saya bilang, saya ikut boleh nggak? Oh boleh, kebetulan nih Jumat mau kesana, tadi gitu. Aku ikut ya kak. Iya, intinya kami janjian itu tanggal 10. Tanggal 10 saya datang ke sini sama Kak Dona. Saya naik ke atas, melanjutin yang cerita yang dari awal tadi. Akhirnya di atas saya ingat banget saya ketemu dengan Kak Ani dan Kak Yuni. Berikutnya saya masuk ke dalam. Saat saya masuk ke dalam, saya merasa saat itu saya kayak menemukan suatu apa ya? Kayak wah, ternyata Tuhan sediakan sesuatu yang benar-benar nggak pernah saya bayangin gitu. Karena saya tadi cerita bahwa saya ini tomboy dulunya, teman saya tuh cowok semua gitu. Saya tuh nggak, walaupun maksudnya saya punya banyak teman cewek, tapi saya nggak bisa yang dekat karena ya di luar sana beda sama kita di sini. Kita punya teman cewek di luar sana yang ada kita, cuman ini kayak ngerusak diri kita doang gitu. Karena yang satu akan iri, ya begitulah pokoknya. Sampai akhirnya saya ngerasa kayak wah, Tuhan tuh sediakannya gitu. Sampai akhirnya saya lihat kakak-kakak, lihat teman-teman semua lah yang di atas itu kayak wah, luar biasa banget ya mereka. Oh begini ya orang yang ikut Tuhan. Karena saya lihat kan semua bersih, maksudnya dari tubuh, dari apa segala macam, bahkan sikapnya semuanya. Jadi saya merasa kayak wah, Tuhan ini ya orang-orang yang ikut Tuhan ya. Apa saya layak gitu kan. Akhirnya saya bilang Kak Dona, saya bilang ini semuanya pada tinggal di sini gitu. Kata Kak Dona, iya deh, kalau kamu mau juga bisa gitu. Emang
iya bisa kan, saya tinggalnya di ini Tangerang gitu kan. Saya nggak ngerti kan masalah asrama karena nggak pernah punya pengalaman. Akhirnya ya udah tuh, saya bilang Karuna tapi saya boleh nggak ketemu sama orang yang ini di sini gitu kan, maksudnya kayak apa yang ngurus gitu kan, kayak kan kalau dulu saya taunya pendeta gitu, pendetanya di sini. Kemudian oh boleh dong. Akhirnya saya ingat hari itu saya ditemani Karuna dan Kani, saya ketemu Pak Andrew. Ya itu itu waktu yang nggak akan mungkin saya lupakan, dimana saya saat itu ceritakan semua masalah saya sama Pak Andrew. Dan bahkan saya bilang sama Pak Andrew, sebenarnya saya ini ada di titik dimana saya sebenarnya mau meninggalkan semua kehidupan mama saya, hanya saja saya merasa bahwa saya tidak bisa lepas, saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Terus Pak Andrew bilang, yang perlu kamu lakukan adalah kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan supaya Tuhan tuntun kamu, dan kalau memang kamu mau belajar, Pak Andrew bilang sebenarnya ada satu tempat yang memang kami sediakan. Pak Andrew ceritakan dan juga jelaskan mengenai Ambawang. Tetapi Pak Andrew sejak semula udah kasih tahu ini tidak diakreditasi gitu, tujuannya ya untuk pembentukan karakter dan lain sebagainya. Pak Andrew jelasin. Di situ saya merasa bahwa kayak ada satu apa ya, kayak pikiran saya terbuka, dan hal itu tidak pernah saya bayangkan gitu, karena jauh dari kehidupan saya. Kayak saya jadi orang baik aja, ibaratnya saya pergi ke gereja aja itu kayak satu hal yang mustahil bagi saya dulu, karena saya tinggal di luar itu kayak kalau saya ngomongin tentang Tuhan aja misalnya kayak Tuhan baik ya hari ini, bisa bikin status itu, oh teman saya pasti pada chat saya, ribet lu, apaan sih lu, lebay lu gitu-gitu. Jadi kayak walaupun dalam hati itu pengen kayak seperti saya bilang tadi, saya punya kerinduan begini begitu, tapi itu kayak sesuatu yang nggak bisa saya kejar, nggak bisa saya tangkap gitu. Kayak banyak hal yang mendorong saya untuk udah jangan ke situ gitu. Tapi hari itu saya ketemu Pak Andrew dan saya jelaskan semuanya, saya cerita banyak hal dan Pak Andrew kasih saya solusi. Saat itu saya cuma kayak ya udah, saya kayak berdoa aja dalam hati, sampai akhirnya kalau nggak salah itu kebaktian penutup atau pembuka gitu yang khotbah Pak Stephen. Dan saat itu Pak Stephen jelaskan tentang talenta ya, orang-orang yang diberi talenta yang di Matius itu, dia jelaskan tentang perumpamaan itu. Di situ saya merasa kayak wah, kayaknya Tuhan kasih saya satu talenta nih gitu. Iya, talenta dalam pengertian yang saya tangkap itu ya sesuai dengan ini, bahwa Tuhan itu kasih kamu kepercayaan. Kayak saya merasa saat itu saya sedang dituntun sebenarnya, Tuhan kayak lagi bukain saya satu pintu yang sebenarnya saya nggak tahu siapa yang buka pintu itu gitu. Ya, tapi kayak Tuhan tuh mau, kayak saya ngerasa Tuhan tuh maunya saya ikutin aja udah, dengan segala kekurangan kamu, dengan segala kondisi kamu sekarang gitu. Jadi setelah selesai khotbah itu Pak Stephen bilang untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang mau berangkat ke Ambawang boleh maju. Terus tiba-tiba saya nggak ngerti, saya cuma tanya sebelah saya, kalau saat itu William itu apa aja kok. Terus William bilang ya itu buat anak baru gitu kan. William kan itu saya nggak ngerti, tiba-tiba refleks tanya William. Terus William bilang dia itu kayaknya buat penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Dia jelas tiba-tiba saya maju, karena bilang ini kamu ngapain apa, saya maju ke depan. Makanya saya ingat saya masih punya foto paling pojok maju minta banget. Terus dari gitu saya maju, setelah selesai Kadona bilang itu buat ke Ambawang. Terus saya bilang iya kak, saya mau ikut, tapi mama kamu gimana? Nanti saya telepon, karena saat itu memang saya belum bilang mama saya, belum ke saya. Habis itu setelah saya ini, saya chat papa saya kan, Pak, saya tanggal 16, itu kan tanggal 10 harus berangkat tanggal 16 Kalimantan. Terus bapak saya bilang gini, kamu ngapain, kata gitu kan, kalau kamu mau kuliah kamu di Jogja aja gitu kan di sana banyak saudara gitu kan, karena kan keluarga kami kan di Solo. Terus habis itu saya nggak balas. Setelah selesai itu saya minta formulir, saya isi data saya, terus wah saya udah mikir kayak pokoknya sekarang saya komitmen dulu aja mau berangkat. Masalah nanti di depan ada apa ya terus nanti gitu kan. Saya pikirnya kayak gitu. Terus bapak saya telepon, bapak saya gitu, kak kamu ngapain gitu kan, sama siapa kamu mau ke Kalimantan gitu. Bapak saya bingung kan, kok tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba pengen ke Kalimantan gitu. Sama siapa? Saya bilang iya saya mau kuliah pak gitu. Udah kamu di Jogja aja. Terus
telepon tuh saya ingat banget, saya bilang gini, oh kalau nggak diizinin ya udah saya mau nongkrong aja, saya bilang gitu, saya ancam papa saya kan. Terus udah kamu sekarang pulang aja dulu gitu kan. Nah terus udah ngobrol sama Kak Dona, panjang kami ngobrol. Kata udah yang penting kamu tenang aja deh di sana mah enak, ada pohon durian, ada pohon di depan. Ya Kak saya suka banget durian dia. Bayang-bayang itu benar-benar di sana tuh kayak, wah banyak ada durian nih gitu kan. Terus kayak gitu, udah pas mau beberapa hari mau berangkat, harusnya aku udah di sini karena kan ada Madin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku lupa taruh dompet, aku pikir dompet hilang. Jadi aku pikir wah jangan aku nggak bisa pergi nih gitu kan. Terus awalnya kan papaku kayak nggak setuju kan, kayak jauh banget gitu masa tiba-tiba mau pergi. Saya pikir wah kayaknya Tuhan benar-benar nggak mau saya pergi nih, apalagi mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan nggak sudi diterima saya pikir kayak gitu karena tuh kayak kebetulan banget gitu kan. Saya mau berangkat tiba-tiba papa saya responnya kayak gitu, ditambah dompet saya hilang, isinya KTP, isinya ATM, isinya pokoknya semua kartu-kartu yang memang saya perlukan gitu kan untuk pergi hilang. Oh saya pikir wah Tuhan benar-benar sudi nih saya pergi. Saya pikirnya saat itu kayak gitu karena kan saat itu saya belum terima kebenaran, belum ngerti apa-apa lah. Jadi pikiran saya masih yang kotor-kotor kayak gitu. Terus akhirnya tiba-tiba pagi itu papa saya datang, Kak katanya, ini kamu ke kelurahan sana foto gitu. Ngapain? Saya bilang, ya ini KTP kamu. Wah, saya pikir ada bagusnya juga hilang karena KTP yang hilang itu sebenarnya bukan KTP elektrik. Tapi KTP lama. Jadi karena hilang, kalau saya KTP elektrik gitu. Jadi ya udah H-1 saya datang ke sini, H-2 saya datang ke sini, saya sempat mabim 1 hari, terus baru berikutnya pergi. Karena ini kesempatan untuk cerita juga. Jadi saya mau ceritakan satu hal yang sebenarnya jadi kenangan pas saya di kapal sama teman-teman ya. Jadi pas itu kami tuh di kapal perkiraan kan harusnya 3 hari. Ternyata kami bingung. Kami dengan informasi itu katanya ini hari keberapa sebelum mencapai hari kelima gitu kan. Kok kita 5 hari gitu kan. Terus aku hubungin Kapinus, kata Kapinus dia ternyata kalian salah beli tiket kami katanya gitu. Jadi kalian harus 5 hari di kapal. Jadi kami 5 hari di kapal. Terus udah kayak gitu 5 hari di kapal kan yang benar-benar kayak wah nggak tahu apa-apa gitu kan. Apalagi saya belum kenal doktrin ya. Jadi sebenarnya sebelum saya bertobat saya tuh seorang perokok gitu. Jadi karena udah berapa hari di situ saya udah tahan-tahan, saya nggak kuat, saya pergi sendiri lah. Saya pergi sendiri, saya cari yang jual rokok, terus niat saya tuh mau cari tempat gitu kan. Pas saya mau cari tempat, saya lihat 2 teman saya di ujung. Teman saya itu Hilman dan Rian. Terus kayak gitu, saya datang ke sebelah mereka kan karena posisi ternyata mereka dari jauh itu lagi merokok. Terus pas saya datang di sebelah mereka kaget dan langsung mati rokok mereka. Pas mereka udah mati rokok mereka, saya duduk di sebelah mereka, saya nyalain rokok saya. Jadi mereka kaget. Mereka bilang, gila kamu. Kenapa? Kan kita ada di sini sama-sama. Iya benar juga, tapi akhirnya kami di situ CS. Terus singkat cerita itu aja sih yang lucu ya. Sebenarnya ada lagi satu lagi. Kan nggak terlalu lagi. Jadi satu hal yang lucu lagi, kami pergi kalau nggak salah 12 orang ya, banyak juga saat itu. Jadi sebenarnya yang mabuk itu 2 orang doang, Charlie sama Mary. Tapi karena mereka muntah-muntah di toilet, kami yang lihat entah juga jadi muntah juga. Jadi semuanya dia ke cowok minta tolong buat bantuin siram. Mereka masuk semua dan muntah semua. Jadi semua lihat ada satu gerombolan muntah di kapal kecuali Hilman. Hilman dan siram dong. Untung Firmina Hilman. Dia itu cerita di kapal. Singkat cerita, kami sampai di Kalimantan itu tengah malam. Kami bayang-bayangan kami gitu kan. Kami itu datang ke kota Kalimantan gitu kan, jauh ya. Kalimantan bayangan kami
kota gitu kan. Wah enak nih di sana nanti jadi anak kampus gitu kan. Pas nyampe gelap-gelap kan udah panti asuhan. Akhirnya kok ada panti asuhan. Jadi masuk 378 nih kayaknya penipuan. Masuk di panti asuhan. Terus pas masuk turun kami ketemu ibu tuh malam itu, ketemu Kasela juga yang nyambut pakai baju ungu, baju tidur. Kami diajak makan dan ya singkat cerita, singkat tapi panjang. Besokannya kami belum kerja. Selanjutnya hari keberapa ya? Ketiga ya. Ketiga kami mulai ikut ke ladang. Dan hari pertama saya ke ladang karena saya nggak biasa kerja. Saya kena pelepas sawit dari sini banget. Hari ya, baru belum seminggu saya sebenarnya udah mau pulang karena saya ngerasa ya ampun saya nggak bisa di sini gitu kan, karena sebelumnya saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan. Terus pas sudah kena luka segala macam, di jalan ada saudara Irwan tanya gini ke saya, Dek katanya, kamu kalau mati pasti masuk surga. Belum seminggu nyampe ditanyain, kalau mati pasti masuk surga. Saya bilang gitu, saya pertama jawabnya dengan dia karena saya pernah dengar saudara saya bilang karena kita punya Yesus nanti pasti masuk surga. Saya bilang dia masuk surga lah. Kenapa? Kan Yesus mati. Salib tentu dosa kita anak Kristen. Saya jawabnya orang Kristen sebenarnya. Enggak, itu salah loh Dek. Kamu yakin? Coba kamu pikir-pikir. Saya pikir-pikir, nggak mungkin lah kan saya orang berdosa, nggak mungkin saya bilang gitu kan. Kamu harus cari tahu itu loh Dek, jangan sampai kamu jauh-jauh kesini sia-sia. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya di sana belajar. Tapi saat itu karena saya datang dengan kondisi yang penting saya tuh sebenarnya pengennya berubah gitu. Jadi saya nggak ngerti masalah SKS, masalah nilai, itu saya nggak peduli. Apalagi seperti Pak Endo bilang akreditasi, ini nggak diakreditasi, itu saya lebih nggak peduli lagi gitu kan. Karena tujuan saya sebenarnya saya ingin memperbaiki diri saya gitu. Sampai akhirnya Mas Hento ada yang dilepas 3 hari, walaupun penuh dengan tantangan ya saya rasa, karena pagi-pagi habis mandi pagi-pagi habis mandi dengar penjelasan Pak Suhento, nggak tahu kenapa mata saya kayak ditarik-tarik gitu. Jadi itu udah perjuangan saya rasa. Iya loh beneran. Jadi saya ngerasain banget orang-orang yang seminar pas itu kayak memang bener butuh kopi banyak gitu. Karena saya ngerasain seminar itu kayak ada yang tarik-tarik mata kita buat turun gitu. Padahal itu pagi buta. Tapi puji Tuhan saya melewati 5 hari sebenarnya ya pas 3 hari atau 5 hari. Puji Tuhan semuanya saya lewati dengan baik, dan akhirnya setelah seminar itu, setelah broadcast itu sebenarnya saya mengerti banyak hal, dan puji Tuhan saat itu sebenarnya saya sangat percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Suhento adalah suatu kebenaran. Tapi ya proses demi proses saya lalui, saya belajar, saya baca Alkitab. Saya berjalannya waktu setelah saya belajar Alkitab, barulah saya makin merasa bahwa apa yang saya percaya, saya dengar dari Pak Suhento, dari semua dosen-dosen yang ada di sana, dari Pak Mul terutama yang setiap minggu pasti khotbahnya itu doktrin keselamatan gitu kan. Jadi kayak benar-benar memupuk gitu, dan sampai akhirnya saya percaya bahwa kapanpun saya mati saat itu saya pasti masuk surga. Saya sangat bersyukur di mana Tuhan pimpin saya sampai ke Kalimantan. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya juga bersyukur bahwa ada keluarga seperti Pak Suhento, istri dan anak-anaknya yang mau melayani Tuhan. Sampai akhirnya saya secara pribadi bisa mengenal kebenaran melalui Pak Suhento. Bahkan saya melihat dengan jelas bahwa ada banyak jiwa lainnya juga yang bisa mengenal kebenaran melalui Pak Suhento. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang sebenarnya saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata gitu ya. Dan kesempatan malam ini saya mau pakai untuk mengucapkan terima kasih untuk Pak Suhento, terutama yang
karena beliau datang ke sini memberitakan keselamatan kepada yang lain, mengestafetkannya, dan saya juga sangat berterima kasih juga untuk para orang-orang yang terlibat sebenarnya dalam pertumbuhan rohani saya yang ada di Ambawang, dari Ibu Tum yang memang ya kita tahu Bu Tum kerjanya marah gitu ya, tapi saya tahu banget bahwa apa yang dilakukan Bu Tum itu adalah demi kebaikan kita. Karena saya belakangan ketika saya dekat sekali dengan Bu Tum, saya menyaksikan sendiri di mana Ibu Tum memarahi adik-adik. Setelah adik-adik pergi, ternyata Ibu Tum ketawa dan bilang, "Gak apa-apa untuk melatih mereka." Karena sebenarnya Bu Tum nggak marah gitu. Justru Bu Tum melakukan hal itu karena dia sayang sekali dengan kita. Dan saya berpikir bahwa kalau Bu Tum nggak kayak gitu, mungkin kita yang lemah secara daging ini tidak akan berubah gitu. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Mul, di mana Pak Mul yang selalu khotbah setiap minggu tentang keselamatan, karena mungkin dia bisa melihat bahwa kita adalah bayi-bayi rohani yang sebenarnya butuh asupan rohani. Juga saya berterima kasih untuk Mami, Papi, Suandi, di mana sebenarnya secara tidak langsung yang membuat saya kuat ada di sana adalah Mami dan Papi. Dan bersyukur juga untuk Bu Paulina. Sebenarnya langkah saya bisa keluar dari Ambawang, bisa kemana-mana, akhirnya ke Pontianak. Saya tahu jalur mana itu karena Bu Paulina awalnya. Karena Bu Paulina punya motor, Bu Paulina ajak saya keluar. Akhirnya berikutnya Bu Paulina kasih tahu Bu Tum kalau saya bisa bawa motor dan bawanya kayak katanya aman gitu. Jadi Bu Tum mulai ajak saya. Berikutnya Bu Christine ajak saya, dan akhirnya saya merasa nyaman di Pontianak. Sebenarnya saya pengen banget tinggal di Ambawang, tapi ya udahlah ya, udah bukan waktunya. Ya. Dan sekarang saya juga mau berterima kasih untuk Ibu Nana, karena saya belajar banyak hal juga dari Ibu Nana, dari Kak Lina, dari Kak Yati, semua staf yang ada di sini, dan juga buat teman-teman. Mungkin kadang ada hal-hal yang saya salah gitu kan dalam bersikap. Mungkin kadang ada waktunya teman-teman mau bercanda, tapi saya malah nggak mau bercanda gitu kan. Cuman dari dalam hati saya secara pribadi sebenarnya saya sangat mengasihi teman-teman sekalian. Cuman kadang ada waktunya di mana ya kita harus fokus masing-masing gitu kan, tapi tetap saling mendukung. Ya itu aja dari saya. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.